Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, hari ini nasib artis Nikita Mirzani terkait kasus hukum yang membelitnya akibat laporan Dr. Reza Gladys ditentukan. Nikita Mirzani menghadapi sidang putusan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang vonis, Nikita Mirzani mengaku sangat siap dalam mendengarkan amar putusan. Nikita sebelumnya mengaku yakin bisa bebas dari jeratan hukum. Kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys bermula dari ulasan negatif terhadap produk skincare yang berujung pada dugaan pemerasan 5 miliar rupiah, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Pelan-pelan ya. Ya Pak, ya Pak. Ya, pelan-pelan. Dulu berhenti tuh Pak, berhenti Pak. Dulu bentar ya. Ya Bang, ya Bang. Ayo Kak. Woi, kasih jalan. Yang dialami menjelang sidang gimana kan ini? Di dalam aja lah. Ya udah, oke. Udah dulu, jalan. Jangan dorong. Makanya jangan ikut. Bentar dulu, Mas. Itu nanti marah loh wartawannya. Jangan dorong. Oh, lagi aja Mbak, bentar lagi Mbak ya. Sorry. Apa-apa, aman. Agak seribu ibu. Chan, Bang Dede. Aurel. Lagi baik. Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penuh pengawalan Halo. Yes. Coba lah. Apa ya? Menuncak juga dia handphone ini. pelan ya. Ayo jangan. Boleh geseran nggak? Jangan dorong-dorong ya. Biar kita Jangan dorong. Ya, kasih jalur ya. Lurus sana, lurus. Kasih jalan. Oi. Apa kata-katanya hari ini Kak? Kata-kata hari ini nggak ada. Gimana Kak? Oh, harus dong. Kan nggak salah, ha? Gimana persiapannya kan ini? Hidung palsu gua mahal ini. Siapa yang aja Kak? Nggak ada, doa aja. Iya dia mau. Nanti aja. Persiapannya gimana Kak? Nggak ada persiapan, jalan. Pendukung juga datang. Orang putih gimana Kak? Pelan-pelan. Pantang menyerah, bener-bener deh. Pendukung juga datang bagaimana? Ayo, udah. Kayaknya bentar lagi mau selesai gimana Kak? Udah, ayo. Baru dah. Dijemput iPad.
Aman. Belakang. Di mana lagi nih kita? Sini aja. Lu dapet tuh. Iya lagi. Mana lagi kita? Dalam samping aja belakang. Dugaan pengancaman pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan artis Nikita Mirzani NM terhadap pengusaha skincare Reza Gladys menjadi sorotan publik. Tidak hanya kasusnya, namun Nikita selalu menunjukkan sikap atau hal-hal yang dianggap tidak wajar selama menjalani persidangan. Bahkan JPU sempat menyatakan ada 8 poin yang memberatkan dalam tuntutan terhadap terdakwa. Salah satunya adalah sikap Nikita yang dinilai tidak menghargai jalannya persidangan. Dan kini tiba saatnya, Ikmir akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Awal kasus ini bermula dari kritik Nikita di media sosial terhadap produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Konflik semakin memanas dan berujung pada dugaan pemerasan. Nikita Mirzani beserta asistennya, Ismail Marzuki, diduga meminta uang tutup mulut dari para pemilik skincare. Atas adanya dugaan pemerasan itu, pada Desember 2024, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pengancaman, pemerasan, dan juga tindak pidana pencucian uang. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menetapkan Nikita dan asistennya sebagai tersangka pada Februari 2025. Keduanya ditahan pada Maret 2025. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru saja artis Nikita Mirzani tiba untuk menjalani proses sidang vonis yang akan digelar pada siang hari ini. Dijadwalkan agendanya akan mulai pada pukul 11 siang, namun nampaknya masih dilakukan persiapan oleh sejumlah pihak, termasuk pengamanan di sekitaran ruang sidang. Ini cukup ketat, pemirsa, bisa disaksikan di layar kaca Anda. Memang dari kejauhan nampak puluhan pihak aparat kepolisian sejak pagi tadi menjaga akses jalan masuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Yang kita tahu bahwa hari ini Nikita Mirzani akan menjalani sidang pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim PN Selatan, maksud kami adalah PN Jakarta Selatan, menghukum Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Menurut jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Nikita telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan pencucian uang. Nikita disebut telah mendistribusikan informasi serta dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik. Tindak pidana tersebut melibatkan asisten Nikita yang bernama Ismail Marzuki alias Ismail Saputra. Berkaitan dengan pemerasan disertai ancaman terhadap pemilik dari perusahaan produk skincare. Dan hari ini kita akan menyaksikan jalannya sidang pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Perkara ini bermula dari kritik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap produk skincare milik Dr. Reza Gladys, di mana kritik yang mengandung edukasi tersebut
Saat ini kita akan menantikan putusan kasus dari dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baru saja tadi Nikita Mirzani tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sekitar pukul 11 kurang 10 menit. Karena memang dijadwalkan agenda sidang vonis ini akan dimulai pada pukul 11 tepat. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kedatangan baik itu dari majelis hakim dan terdakwa memasuki ruang sidang. Kalau kita merunut dari sidang yang telah dilakukan dari bulan November hingga Desember 2024 lalu, di mana Nikita Mirzani mengunggah ulasan negatif tentang produk skincare milik Reza Gladys di media sosial. Awal mula kasus ini bermula, kemudian di tanggal 3 Desember 2024, Reza Gladys melaporkan artis Nikita Mirzani ke Direktorat Cyber Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kasus tersebut berlanjut di tanggal 20 Februari 2025, Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki alias Mail Saputra sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nikita diduga menyuruh Mail untuk meminta uang sebesar 5 miliar dari Reza Gladys sebagai imbalan agar ulasan negatif tersebut dihapus. Kemudian di tanggal 23 Oktober 2025, sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita membacakan duplik dan atas replik jaksa penuntut umum. Ia membantah bahwasannya tuduhan yang ia lakukan menyuruh Mail meminta uang kepada Reza itu salah, dan Nikita menyebut tuduhan JPU sebagai kesimpulan yang bohong dan menegaskan ia tidak pernah meminta asistennya untuk berkomunikasi serta meminta uang kepada Reza Gladys. Hari ini tanggal 28 Oktober 2025 kita akan sama-sama menantikan sidang putusan kasus yang menjerat Nikita Mirzani terkait pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani tentunya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menantikan kehadiran dari majelis hakim dan juga terdakwa. Hingga saat ini saya melaporkan di depan ruang sidang belum ada kedatangan dari sejumlah majelis hakim untuk memasuki ruangan sidang. Dijadwalkan menurut agenda dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diagendakan tepat pada pukul 11 siang ini. Namun hingga kini kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dan juga tanda-tanda akan dimulainya sidang pada hari ini. Kami pun terus masih menantikan di mana pengawalan cukup ketat. Di belakang saya nampak sejumlah penjagaan oleh pihak aparat kepolisian. Mereka berjaga dimulai dari pintu kedatangan tadi. Nikita Mirzani sudah tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikawal oleh sejumlah aparat dan juga hingga masuk ke dalam ruangan. Kami pun juga saat ini masih menunggu terdakwa dari Nikita Mirzani masuk ke dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siapa sajakah yang hadir pada pagi hari ini? Kami pun juga belum bisa mengkonfirmasi apakah keluarga dari Nikita Mirzani juga tiba di ruang sidang, karena posisi kami saat ini masih berada di area ruang tunggu bersama para supporter, para pendukung dari fans-fans Nikita Mirzani yang sudah menantikan kedatangannya sejak pagi tadi, pemirsa. Hingga saat ini juga
Kalau kami gambarkan begitu ya, situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini pengawalannya cukup ketat, dan kami pun untuk masuk ke area ruang tunggu ini pun juga harus melewati pintu-pintu yang dijaga ketat oleh pihak aparat kepolisian. Dan untuk sementara memang penjadwalan dari sidang vonis kepada artis Nikita Mirzani ini akan dimulai pukul 11, dan kami hingga pukul 11 lebih 7 menit masih terus menantikan tanda-tanda akan dimulainya sidang vonis yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian, saya kembalikan.